Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan mengenai materi berbagai jenis transaksi oleh teller dan peralatan penunjang teller. Oke, kegiatan transaksi merupakan sebuah hal yang berpengaruh pada bentuk transaksi keuangan yang ada di bank, yang mana semuanya itu diatur menggunakan satuan uang. Kinerja teller ini selalu melakukan transaksi yang mana wajib memaksimalkan bentuk pelayanan, terutama berkaitan dengan keamanan dan kecepatan, sehingga tidak membiarkan para nasabah itu menunggu dalam waktu terlalu lama. Seorang teller ini setiap harinya dalam penerapannya dibantu oleh beberapa sistem yang ada di aplikasi komputer, yang mana dapat mengefisienkan waktu dalam kegiatan transaksi teller. Oke, di dalam transaksi teller ini dibagi menjadi dua, ada transaksi tunai dan ada transaksi non tunai. Kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai transaksi tunai. Transaksi tunai ada 3 macam. Yang pertama ada tabungan. Tabungan ini merupakan produk bank yang paling umum yang biasanya juga kita pakai, yang berguna untuk menyimpan dana, yang mana penarikannya dapat dilakukan kapanpun. Yang kedua ada deposito. Deposito yaitu produk bank yang sesuai dengan tabungan, akan tetapi penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jatuh tempo kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank. Misalkan contoh nih, kita mempunyai uang 5 juta, kita depositokan mau berapa bulan, jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Nah, di setiap bulannya kita akan mendapatkan bunga dari pihak bank. Dan pengambilan deposito ini harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak kita dengan pihak bank tersebut. Ketika kita mengambil sebelum tanggal jatuh tempo, kita akan dikenakan denda. Kemudian yang ketiga ada transfer. Transfer adalah pengiriman uang dari pemilik rekening ke nasabah yang akan dituju, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pihak yang berhubungan di dalam transfer ini ada 4. Yang pertama ada nasabah, di mana para pemilik dana ini yang akan memindahkan dananya ke penerima dana. Yang kedua ada bank penari atau drawer bank. Bank pelaku transfer yang menerima dana dan amanah dari nasabah tersebut untuk ditransfer kepada bank yang diserahkan sebagai penerima. Kemudian yang ketiga ada bank penari yang bersangkutan, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari pihak bank tadi. Kemudian yang terakhir ada beneficiary, yaitu pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawer. Macam-macam transfer bank. Di Indonesia ada 3 jenis transfer yang bisa kamu gunakan. Yang pertama yaitu transfer uang antara rekening bank. Dalam dunia perbankan, jenis transfer uang yang satu ini adalah yang paling sering digunakan. Untuk yang kedua yaitu transfer uang dari pengirim yang belum memiliki rekening ke penerima yang punya rekening. Untuk jenis transfer uang kedua ini, cara yang paling umum dilakukan adalah dengan mendatangi kantor cabang bank terdekat. Selanjutnya kamu akan mengisi dokumen atau formulir transfer yang berisi rekening tujuan serta nominal yang kamu transfer. Untuk transfer yang ketiga yaitu transfer uang tanpa rekening bank, di mana transfer yang ketiga ini transfer uang yang dilakukan di mana pengirim dan penerima tidak memiliki rekening bank. Cara pertama untuk melakukan transaksi ini adalah kamu bisa datang langsung ke kantor cabang bank terdekatmu untuk melakukan transaksi ke penerima yang tidak punya rekening. Cara kedua yaitu melalui wesel pos. Di sini kamu akan menemui cara yang mirip dengan proses transfer di bank. Hanya saja kantor yang kamu datangi adalah pos terdekatmu. Caranya pun hampir sama, yakni dengan mengisi formulir transfer, kemudian mengisi tujuan pengiriman, lalu membayar biaya pengiriman, dan terakhir adalah tanda tangan dan simpan struk pembayaran. Transaksi non tunai dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu giro.
giro adalah simpanan yang dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, maupun surat perintah lainnya. Yang kedua yaitu cek. Cek adalah alat yang digunakan untuk memindahkan rekening giro ke rekening penerima. Sedangkan yang ketiga yaitu bilet giro. Bilet giro adalah alat yang digunakan untuk memindahkan dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening tujuan. Yang keempat yaitu clearing. Clearing adalah kegiatan yang dilakukan oleh perbankan yang melayani nasabah dalam bentuk setoran pada bank yang sama. Sedangkan yang kelima yaitu inkaso. Inkaso merupakan produk bank yang melakukan penagihan kepada perusahaan yang telah ditentukan oleh si pemberi amanat. Alat penarikan. Berbagai alat yang digunakan diantaranya satu, buku tabungan. Buku tabungan merupakan buku yang berkaitan dengan informasi keadaan dana, mutasi, penarikan, penyetoran, transfer atau pemindah bukuan, dan beberapa transaksi lainnya oleh nasabah. Yang kedua, ada slip penarikan. Nasabah dapat mengisi formulir penarikan dengan mencantumkan nomor rekening, nama, dan nominal yang diinginkan. Jangan lupa disertai tanda tangan dan buku tabungan. Slip penarikan terdiri dari 1. Pemindah bukuan dana, 2. Jumlah transaksi yang ditarik, 3. Bilet giro, 4. Inkaso. Yang ketiga ada kwitansi. Dalam melakukan penarikan uang, tabungan atau dana dari teller, kita akan diberikan lembar berwarna kuning yang merupakan rangkap dari 2 slip penarikan yang kita tulis. Ini adalah sebagai bukti kwitansi kita. Yang keempat ada ATM. Mesin ATM untuk penarikan uang kita sudah banyak kita jumpai baik di kantor cabang, kantor pusat, mal atau pusat perbelanjaan. Sudah tidak asing lagi kita jumpai mesin ATM. Bahkan sekarang kita dapat mengambil uang tunai tanpa ATM di mesin ATM maupun di merchant-merchant yang telah bekerja sama, misalnya Indomaret. Penunjang teller, alat-alat kerja yang dapat menunjang tugas atau pekerjaan teller sebagai berikut. 1. Mesin sinar UV biasanya digunakan untuk memeriksa uang asli dan palsu serta keabsahan STNK dan BPKB. Yang kedua, ada mesin percepat hitung uang digunakan untuk menghitung uang tunai di kantor. Yang ketiga, penghitungan yang dilakukan mesin. Yang keempat, box tunai, penyimpanan uang kas kecil dan materi serta slip. Yang kelima, bukti kartu tanda tangan nasabah atau spesimen. Yang keenam, mesin validasi untuk berbagai transaksi kas yang dilakukan. Yang ketujuh, daftar uang palsu. Pencatatan uang palsu yang ditemukan, biasanya teller akan mencatat berbagai transaksi harian di mana di dalamnya ada kesalahan pencatatan maupun kesalahan dalam menerima uang palsu. Bukti rekapan ini akan selalu dimonitor dan dilakukan pengecekan oleh satuan pengendali internal. Bisa kita lihat dari video tersebut, itu merupakan salah satu transaksi yang dilakukan oleh teller, yakni tabungan. Seorang nasabah tersebut sedang melakukan penarikan tunai. Transaksi yang kedua di dalam teller yaitu deposito. Seorang nasabah ini sedang mendepositokan uangnya ke dalam bank tersebut. Yang pertama, teller memberikan formulir kepada seorang nasabah tersebut dan diisi oleh seorang nasabah. Kemudian teller menginput dan memberikan bilet yang dijadikan sebagai syarat untuk pengambilan pada saat jatuh tempo deposito tersebut. Yang ketiga yaitu transfer. Seorang nasabah ini akan mentransferkan uangnya sejumlah 40.500.000 kepada saudaranya yang berada di luar negeri.
Sebelum melakukan transfer, seorang nasabah tersebut wajib mengisi slip untuk diinput seorang teller. Setelah seorang nasabah memberikan uang kepada seorang teller harus menghitung uang tersebut terlebih dahulu, yang kemudian melakukan validasi pada mesin validasi yang ada di teller. Namun di tengah transaksi, seorang nasabah tersebut kembali lagi kepada teller bahwa seorang nasabah tersebut mengkomplain kepada seorang teller tersebut bahwa hasil print buku ATM tidak sesuai dengan penarikan pada saat itu. Kemudian seorang teller tersebut mengkonfirmasi kepada accounting office bahwa telah terjadi kesalahan input pada sistem dikarenakan sistem pada saat itu error. Kemudian seorang accounting office tersebut mengecek kepada datanya dan memperbaiki data yang telah salah tersebut. Bisa kita lihat bahwa menjadi seorang teller harus sesuai dengan standar operasional perusahaan, yaitu tanggap cepat dan bertanggung jawab dalam apapun yang terjadi pada transaksi setiap harinya. Jadi dari kasus tersebut, kita dalam bekerja harus berhati-hati dan harus teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan ataupun permasalahan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jurnalnya berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Teller terhadap Kepuasan Anggota pada BMT Polidana Politeknik Negeri Semarang yang ditulis oleh Ari Sunindyo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kualitas pelayanan teller yang terdiri dari tangible atau bukti fisik, reliability atau keandalan, responsiveness atau daya tanggap, dan asuransi atau jaminan terhadap kepuasan anggota dalam menabung pada Baitul Ma'al wa Tamil atau BMT Polidana Politeknik Negeri Semarang. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan beberapa tahapan penguji antara lain pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Hasil dari pembahasan ini yaitu hasil uji kualitas data menunjukkan semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid untuk semua indikator yang digunakan sebagai alat ukur dan reliable untuk semua pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini, dan mampu menangani masalah yang dihadapi nasabah dan ketepatan informasi yang diberikan sehingga pegawai frontliner yakni teller dapat diandalkan dalam menangani masalah dan keluhan para nasabah. Kecepatan respon yang diberikan akan memberikan nilai tambah di mata nasabah sehingga meningkatkan kepuasan nasabah.